Halo, saya Maria Mete dengan NIM 192114138. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya. Nah, yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi. Suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Suatu negara dan pemerintahan, pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaiknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Nah, yang dimaksud itu dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi, suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi, keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kuantitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan sosial dan teknik. Nah, selanjutnya ada ketenaga kerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubung dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa dari aspek hukum ketenagakerjaan, merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik. Karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Nah, selanjutnya ada Peraturan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada memberdayakan dan memdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua itu mewujudkan pemerintahan, kesempatan kerja, dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan. Nah, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Nah, selanjutnya ada prospeknya tahun 2021 dari Badan Statistik Bank Indonesia. Koordinasi antara lain dilakukan dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah atau TPIP dan TPID. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi pengembangan ekonomi dan mempercepat informasi struktural baik melalui sekretariat bersama Sekber atau pencepatan pengembangan pariwisata dalam memitigasi dampak COVID-19 maupun koordinasi menjaga ketahanan eksternal melalui penguatan sektor manufaktur serta pengembangan UMKM. Nah, perbaikan perekonomian global berlanjut setelah pada triwulan ketiga tahun 2020 tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan ketiga 2020 di banyak negara mulai membaik, didorong oleh stimulus kebijakan dan peningkatan mobilitas.
Ekonomi Tiongkok tumbuh positif, sedangkan kebaikan ekonomi Amerika Serikat atau AS, kawasan Eropa dan Jepang lebih tinggi dari perakiraan awal. Nah, selanjutnya ada neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Statistik neraca pembayaran Indonesia atau NPI merupakan salah satu statistik ekonomi makro yang penting bagi Indonesia di antara sejumlah statistik ekonomi makro lainnya, seperti pendapatan domestik bruto atau PDB, dan jumlah uang beredar. Statistik ini memberikan informasi tentang transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Sebagaimana umumnya penyusunan statistik neraca pembayaran di negara lain. Statistik NPI dibuat dengan tujuan sebagai berikutnya. Yang pertama itu ada mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian. Yang kedua, mengetahui di aliran sumber daya dengan negara lain. Nah, yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan, devisa, dan potensi tekanan terhadap nilai tukar sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa, serta sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional atau national account transaksi yang dicatat di NPI, memperlihatkan perubahan pemberian atau tanpa imbalan, timbul atau harus hapusnya suatu nilai ekonomi. Pergerakan nilai ekonomi ini dapat terjadi akibat pemindahan kepemilikan atas barang atau aset finansial, penyediaan jasa-jasa, penyediaan tenaga kerja, atau penyediaan modal. Nah, selanjutnya ada data 2020. Perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 15,434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 56,9 juta atau 3,9,7 dolar. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,7% atau dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha, transportasi, dan pengudangan sebesar 15,4%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, hampir semua komponen transaksi, komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%. Sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurangan transaksi sebesar 14,71%. Nah, yang kedua, selanjutnya ada data 2021. Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan kedua 2021 mencapai Rp 4,175,8 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2,772,8 triliun. Nah, ekonomi Indonesia triwulan kedua 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Dari sisi produksi, lapangan usaha pertanian lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi
tertinggi sebesar 12,93%. Sementara dari sisi pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,7%. Nah, selanjutnya ada komponen pembayaran. Mendapatkan kepemilikan atas nilai ekonomi lainnya dari bukan penduduk sementara untuk transaksi yang diakibatkan oleh transfer suatu nilai ekonomi. Diberikan atau diterima oleh penduduk Indonesia tanpa ada balasan nilai ekonomi lainnya. Suatu transaksi ekonomi meskipun tanpa terjadinya pertukaran atau transfer tetap dapat dicatat dalam neraca pembayaran. Cara pencatatan transaksi ini lebih umum dikenal dengan sebutan transaksi yang diimputasi sebagai contoh. Pencatatan atas laba tidak termasuk dividen. Perusahaan penanaman modal asing atau PMA pada komponen laba ditahan kembali. Reinvestment earning di neraca pembayaran dalam transaksi berjalan perpindahan kepemilikan dianggap terjadi ketika kepemilikan legal suatu barang berganti ketika suatu jasa telah disediakan dan ketika penghasilan bertambah atau berkurang. Sementara untuk transaksi finansial, perubahan kepemilikan terjadi saat transaksi muncul dalam pembukuan transfaktor, yaitu saat aset atau kewajiban finansial luar negeri diperoleh, dilepaskan dengan penjanjian dijual atau dilunasi. Aset dalam bentuk komitmen atau pledge tidak dianggap sebagai transaksi ekonomi, sehingga tidak dapat dicatat dalam NPI. Dengan demikian, penambahan utang luar negeri akan dicatat dalam NPI pada saat terjadi aktual penarikan, sementara pembayarannya seharusnya dicatat saat utang tersebut jatuh tempo, bukan saat terjadinya aktual pembayaran. Sekian presentasi saya, mohon maaf atas salah kata. Terima kasih.